Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang K-pop. Tapi nanti dulu, K-pop yang kita bahas kali ini berbeda dengan K-pop pada umumnya. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Farian Amri dari Prodi Informatika dengan NIM 20113371. Oke, K-pop yang akan kita bahas kali ini itu kuliah, proyekan, organisasi, dan prestasi. Di sini juga kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Mas Amdat. Mas Amdat mungkin bisa perkenalkan dirinya dulu. Ya, halo teman-teman semua. Ini Mas Rian ini tema acaranya cukup menarik ya. Jadi K-pop. Jadi ternyata K-pop itu bukan Korea-Koreaan, tapi ternyata kuliah, proyekan, organisasi, dan prestasi gitu. Betul sekali. Tadinya saya pikir K-pop itu Korea-Korea. Padahal kan kita muka-mukanya kayak Arab kan. Ya. Gimana? Arab maklum tadi kan. Korea sih, Korea Utara tapi. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amdat Bariro. Saya biasa dipanggil Amdat, dan saya juga sama dengan Mas Rian, cuma saya udah jadi alumni ya. Jadi saya udah jadi alumni Universitas Amikom Yogyakarta. Saya angkatan tahun 2018 dan saya menyelesaikan masa studi itu di tahun ini. Tepatnya saya wisuda di Januari 2022 ini. Saya di Amikom tuh ngambil prodi sistem informasi, dan selama perkuliahan itu ya sesuai dengan tema kita lah ya. Saya selain kuliah juga organisasi, terus ya proyekan-proyekan kecil-kecilan, dan alhamdulillahnya itu di akhir perkuliahan itu saya ya sedikit tidaknya bisa berprestasi lah, mungkin kebahasanya. Itu sih Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih gitu yang membuat Mas Amdat ini tertarik kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta? Wow, ini pertanyaannya menarik ya. Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan kepada para mahasiswa, terutama mahasiswa Amikom sendiri gitu. Jadi kalau di kasus saya ya, di saya pribadi itu awalnya saya tuh bingung gitu mau kuliah di mana. Tapi kebetulan saya punya om yang kuliah di Jogja di UNY ya. Dan padahal dia tuh S1, S2-nya di UNY, tapi dia malah merekomendasikan kampus Amikom gitu. Dan ya tanpa berpikir panjang, saya tuh nggak daftar SNMPTN atau SBM di kampus lain, di kampus manapun. Saya cuma daftar di Amikom dan ya terima, alhamdulillah terima, dan ya berlanjut sehingga lulus gitu. Oke, sekarang kan ini Mas Amdat ini sudah selesai, sudah menyelesaikan studi. Iya. Selama perkuliahan dulu, pencapaian apa aja sih yang sudah dicapai saat kuliah di Amikom? Kalau berbicara tentang pencapaian, mungkin kalau bagi saya pribadi itu pencapaian tertinggi bagi mahasiswa itu adalah dengan menyelesaikan masa studinya. Karena bagaimanapun apa yang telah dimulai itu harus diselesaikan gitu kan konsepnya. Jadi tapi itu kan bukan sebuah jawaban dalam arti pencapaian tadi. Mungkin lebih ke prestasi dan sebagainya gitu kan. Kalau seperti yang udah saya singgung sebelumnya ya, jadi untuk prestasi sendiri itu di semester terakhir ya, semester 6, 7 kemarin itu saya mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan ya, Kemendikbud. Itu lomba namanya Gemastik. Itu diadakan di Bandung lebih tepatnya, tapi karena pandemi jadi kita mengerjakan atau lombanya itu dari online gitu di kampus. Itu saya mengikuti lomba itu di bidang data mining. Kalau di Gemastik itu saya hanya masuk sebagai finalis. Tapi karena Gemastik ini itu lingkupnya nasional dan kita tuh bersaing dari seluruh Indonesia gitu. Jadi kita terpilih menjadi 20 peserta yang bertanding atau bertarung di final gitu kan. Jadi itu saya rasa sebuah prestasi, dan
di luar itu juga, selepas dari Gemasik itu, memang di Gemasik itu saya nggak dapat juara itu kan, tapi setidaknya dapat masuk di finalnya gitu. Dalam arti kita bersaing di 20 finalis itu kan. Nah, produk yang sama saya lombakan di lomba yang diadakan oleh kampus Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Itu lombanya bertema teknologi untuk kehidupan sehari-hari gitu. Kalau nggak salah ya itu temanya. Itu saya lombakan lagi produk yang sama, dan alhamdulillah di Mercu Buana ini kami berhasil menjadi juara 1 di ajang tersebut gitu. Terus selama Mas Amdat ini kuliah, apakah Mas Amdat ini pernah mengikuti organisasi? Ya, kalau berbicara tentang organisasi tentu rasanya sayang sekali ya, kita udah jauh-jauh merantau dari luar daerah ke Jogja gitu kan untuk berkuliah, dan itu masa kuliahnya terbilang cukup cepat atau bisa dibilang cukup lama juga ya, dalam arti kan 3,5 tahun itu kalau kita cuma pakai untuk kuliah kan sayang ya. Jadi untuk memaksimalkan perkuliahan saya itu, saya juga mengikuti organisasi, diantaranya itu ada Amikom Computer Club, itu yang pertama kali saya ikutin. Terus ada dari forum asisten, itu juga saya berkontribusi di situ gitu. Menurut Mas Amdat, ikut organisasi saat kuliah itu penting nggak sih? Kalau menurut saya itu sangat penting. Sangat penting. Jadi saya merekomendasikan juga untuk saudara atau teman-teman semua yang nonton video ini mungkin ya, atau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak yang kuliah gitu, sayang gitu kalau anaknya nggak lebih diarahkan atau apa ya bahasanya ya? Iya, bahasa kasarnya disuruh dianjurkan untuk mengikuti organisasi, karena di organisasi itu kita dapat belajar banyak hal, bukan hanya sebatas main-main aja gitu ya. Jadi mulai dari relasinya, teman-teman kita semakin banyak, relasi kita makin banyak, terus dapat menunjang perkuliahan juga, apalagi lebih-lebih organisasinya itu yang berkaitan dengan perkuliahannya gitu kan. Jadi saya rasa itu sangat penting juga gitu. Oke, terus gimana sih cara Mas Amdat dulu nih membagi waktu gitu antara kuliah dan organisasi? Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi bagaimana membagi waktu gitu. Jadi kalau untuk pembagian waktu sendiri itu, kalau menurut saya itu kembali ke yang namanya skala prioritas. Jadi kita kan nggak mungkin bisa mengejar sebanyak hal itu dalam satu waktu sebenarnya. Jadi kita harus memporsir waktu kita yang 24 jam ini gimana biar efektif gitu ya. Jadi kalau untuk saya pribadi itu, saya lebih mengedepankan sesuatu yang bersifat urgent gitu. Tapi kalau di saya pribadi, saya lebih mengedepankan perkuliahan dulu. Kalau perkuliahannya udah aman, baru nanti misalnya di proyekannya atau di organisasinya. Jadi jangan sampai tujuan utama kita berkuliah itu terabaikan gitu. Jadi saya memposisikan prioritas utama saya itu tetap kuliahnya gitu. Oke. Terus ngomong-ngomong masalah proyekan nih Mas Amdat, dulu gimana sih gitu caranya dapat proyekan gitu pas kuliah, saat kuliah gitu? Iya. Jadi kalau berbicara tentang proyekan ini ya, ini ada kaitannya dengan yang tadi saya singgung tadi, yang organisasi. Jadi di organisasi ini kan kita bertemu banyak orang nih, dan di organisasi itu secara nggak langsung itu kita menunjukkan skill atau kemampuan kita kan. Jadi anggaplah kalau saya kan bidangnya desain gitu, saya bisa desain. Jadi kalau ada suatu event atau acara organisasi, saya bagian desain. Nah jadi ketika temen atau temannya temen gitu kan butuh jasa desain, mereka bisa merekomendasikan saya. Jadi saya awal-awal proyeknya gitu, karena banyak temen, terus mereka tahu saya bisa desain, akhirnya diminta tolong, ya bukan minta tolong doang sih, tapi dibayar juga gitu kan. Itu sih awalnya. Oke, berarti jadi ikut organisasi itu salah satu keuntungan kita tuh memperbanyak relasi gitu Mas. Iya, betul.
Terus ini selama perkuliahan dulu Mas Amdat ini menggunakan beasiswa apa gimana? Iya, ini juga pertanyaannya cukup ngeri ya. Bagus pertanyaannya. Jadi kalau saya pribadi itu dari awal perkuliahan itu saya sudah mengincar beasiswa agar ya meringankan beban orang tua gitu kan. Jadi kalau saya itu dulu di tahun 2019 waktu saya semester 2 akhir ya semester 3 awal lah itu saya daftar beasiswa unggulan namanya dari Kemendikbud juga. Jadi dan syukurnya tuh saya memenuhi syarat untuk menerima, akhirnya ya alhamdulillah dapatkan beasiswa tersebut gitu. Namanya beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Apa sih ini Mas yang memotivasi Mas Amdat untuk mendapat beasiswa dari beasiswa unggulan tersebut? Ya tentu kalau untuk motivasi untuk mendapatkan beasiswa itu kan kembali ke, kalau bahasa kasarnya faktor ekonomi juga termasuk sih. Jadi gimana saya berpikir untuk walaupun saya tidak mendapatkan beasiswa, orang tua itu sebenarnya ya sanggup-sanggup aja untuk membiayai. Cuma kan kita pengen lebih meringankan, terlebih lagi kita mungkin punya adik, punya saudara segala macam kan. Jadi itu yang jadi motivasi saya untuk dari awal tuh saya udah harus, pokoknya besok kalau kuliah saya harus beasiswa gitu. Jadi itu yang menjadi pendorong terbesar saya gitu. Istilahnya membantu orang tua juga. Iya, ya? Itu sangat membantu. Terus ngomong-ngomong nih, dengar-dengar Mas Amdat ini lulus dengan predikat cum laude. Ya, alhamdulillah betul. Benar kan? Iya. Terus apa sih ini Mas yang memotivasi Mas Amdat sehingga bisa lulus dengan predikat tersebut? Iya, kalau saya mau pakai jawaban yang tadi mungkin sama aja ya. Tapi saya pengen jadi gini, kalau di Amikom sendiri itu ya, jadi mungkin juga Mas Rian kemarin waktu menjadi mahasiswa baru itu di waktu PSU itu kan kita disuruh menulis tuh, kita mimpinya apa, terus mau lulus sekian tahun, bla 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 kan. Jadi itu saya udah rincikan dari awal, saya tuh nulis tuh pengen lulus 3,5 tahun. Jadi dari awal tuh saya sudah ibaratnya sudah mengambil ancang-ancang untuk berlari secepat mungkin gitu kan. Jadi yang memotivasi terbesar saya tuh pertama pasti orang tua ya. Jadi karena bagaimanapun itu dengan kita menyelesaikan studi, terlebih lagi ini kuliah gitu kan, itu sebuah kebanggaan bagi orang tua. Dan juga itu semakin cepat kita menyelesaikannya, saya rasa juga semakin cepat kita untuk ibaratnya naik level untuk step berikutnya gitu. Dan motivasi terbesar saya itu ya tadi pertama orang tua, kemudian didorong oleh beasiswa yang tadi. Jadi beasiswa itu kan ada beberapa aturannya, diantaranya kan nilai harus sekian, terus lulus di mereka tuh mampu membiayai kita tuh sampai semester 8 gitu. Jadi bagaimana saya tuh harus selesai sebelum ibaratnya uang ini habis gitu. Jadi dari awal tuh saya sudah memotivasi diri sendiri. Dan jangan sampai kita tuh karena terlalu fokus ke yang tujuan kita sampai kita tuh lupa dengan langkah-langkah kecil yang kita sedang lakukan gitu. Jadi jangan sampai kita pengen cepat-cepat lulus saja, tapi kita nggak, istilahnya tugas nggak dikerjain misalnya kan, atau hal-hal kecil lainnya itu jangan sampai menjadi minor kecil tapi diabaikan gitu. Jadi karena kan untuk dapat predikat cum laude itu kan IPK itu minimal 3,5 ya. Kalau untuk yang saya kemarin itu minimalnya 3,5 dan masa studinya itu maksimal 4 tahun. Jadi semaksimal mungkin itu hal-hal kecil tadi jangan sampai diabaikan. Dan ingat tujuan akhir gitu. Makanya kalau saya sih motivasi terbesarnya orang tua, bukan karena cewek atau apa gitu. Jadi biar kita tetap semangat seperti itu. Sangat memotivasi sekali ya Mas Amdat ya.
Eh, sekarang kan ini udah wisuda nih, sudah Iya. tidak menjadi mahasiswa lagi. Sudah Ya. mengarungi lautan. Terus kesibukan Mas Amdat sekarang itu apa sih? Gitu. Oh iya, ini kita udah ngomong panjang lebar, tapi ngomong kesibukan malah sekarang ya. Iya. Agak kelewat ya. Malah sekarang. Oke, kalau sekarang sih untuk kesibukan saya sendiri tuh beruntung alhamdulillah ya. Jadi setelah saya lulus itu saya langsung ibaratnya tebar jala tuh. Tebar jalan, daftar di banyak tempat, dan ibaratnya di antara 100 peluru yang kita tembakkan kan pasti ada satu tuh yang nyantol. Iya. Nah, saya nyantolnya di Jakarta nih. Jadi Wih. saya sekarang kerja remote. Jadi perusahaan saya tuh di Jakarta, tapi saya mengerjakannya kebetulan dari Jogja saat ini gitu. Terus sih sekarang kesibukan saya paling WH, sama kalau ada sampingan-sampingan project lain tetap saya gas biar nambah pundi-pundi rupiah gitu. Berarti enak sekali Mas ya. Ya, alhamdulillah. Kerjanya di Jakarta tapi ngerjainnya dari kos-kosan. Dari ya. kos gitu ya. Oke Mas Amdat, mungkin hanya ini pertanyaan saya. Mungkin ada pesan dan kesannya mungkin untuk penonton kita ini. Wah, kalau pesan mungkin nggak ada ya, karena kan kita baru ketemu nih. Tapi pesan mungkin saya mungkin bukan berpesan, ya lebih ke apa ya, saling mengingatkan mungkin ya. Jadi untuk teman-teman atau orang tua atau siapapun yang nonton ini, mungkin kita saling berbagi sedikit pengalaman gitu. Jadi kalau ini terkait dengan perkuliahan aja ya mungkin ya fokusnya. Jadi jangan sampai masa studi yang singkat itu, bisa dibilang singkat sih. Jadi itu apa sih namanya ya? Terlewatkan sia-sia. Jadi maksimalkanlah gitu. Jadi ikut organisasi, berbanyak relasi. Organisasi itu nggak mesti yang harus sesuai dengan jurusan kita gitu. Kita boleh aja berorganisasi di luar kampus, makan boleh. Yang penting itu kita bisa terus berkembang gitu. Selama itu positif, nggak apa-apa. Jangan sampai kita ikut organisasi yang malah yang beradul misalnya gitu kan. Dan jangan lupa untuk apa ya, jangan sampai kita tuh lupa dengan tujuan kita. Kalau orang-orang yang perantau ya terutama ya, jangan sampai lupa dengan tujuan kita datang ke sini untuk apa gitu. Jangan sampai lengah dan tetap mawas diri, tetap menjaga semangat, memotivasi diri untuk terus berkembang dan lebih maju lah ke depan. Dan mungkin poin yang saya ingin sampaikan juga untuk para mahasiswa ya, jadi jangan cuma mengandalkan perkuliahan saja gitu. Jadi ibaratnya itu, kalau menurut saya itu setelah saya lulus itu ya, ibaratnya kampus itu cuma ngasih tahu kita itu ini loh gerbangnya, ini loh pintunya. Selebihnya tuh kita yang memperdalam lagi gitu. Jadi kalau cuma mengandalkan ilmu di perkuliahan itu saya rasa masih kurang. Kita harus lebih menyelam lagi. Makanya kenapa sekarang pemerintah itu mengadakan yang namanya kampus merdeka kan. Jadi biar mahasiswa tuh, kalau bahasanya Pak Nadiem itu, biar merasakan terjun di lautan. Jadi kan karena kalau di kampus itu ibaratnya kita cuma renang dengan satu gaya dan di kolam gitu. Iya. Jadi kalau udah di perusahaan magang segala macam itu kan kita, wah ini loh dunia kerja, dan kita tuh pada akhirnya sudah terlatih secara mental maupun secara materi dan sebagainya gitu kan. Jadi kita lebih bisa mempersiapkan diri. Jadi jangan mengandalkan perkuliahan, intinya itu sih. Jadi perdalam ilmu dari mana aja. Terlebih lagi sekarang kan sumber-sumber belajar yang lainnya sudah banyak banget. Bahkan sekarang mungkin buku sudah, mungkin kebanyakan mahasiswa itu udah males ya beli-beli buku atau bawa-bawa buku kemanapun. Jadi bisa dari YouTube, dari situs-situs website. Bahkan sekarang udah banyak sekali yang buka online course, mungkin mau belajar coding atau desain atau sebagainya, tuh banyak sekali untuk online course-nya gitu. Mungkin itu aja sih Mas. Wah, luar biasa. Mungkin teman-teman bisa banyak mengambil pelajaran dari Mas Amdat, Semoga ya. dari pengalamannya berkuliah,
berorganisasi sampai bisa wisuda dengan predikat cum laude. Mungkin sekian dari video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih untuk Mas Amdat sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.